Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Kamila dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang petir atau halilintar dan proses terjadinya petir. Sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apakah kalian sudah tahu apa itu petir? Belum sama sekali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian petir atau halilintar. Petir, kilatan atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian akan disusul dengan suara menggelegar yang disebut dengan gemuruh. Nah, itulah sedikit pengertian tentang petir atau halilintar. Dan sekarang mari kita dengarkan sedikit penjelasan berikut. Alam penuh dengan segala macam fenomena yang menakjubkan dan menarik, yang telah membuat manusia terpesona selama berabad-abad sampai hari ini. Salah satu fenomena tersebut adalah petir atau halilintar. Kilatan pada petir menampilkan pola zigzag yang biasanya memakan waktu kurang dari setengah detik untuk menghasilkan luminalitas cahaya yang begitu terang hingga sekitarnya menyala dalam sekejap mata. Meskipun ini merupakan pemandangan yang menarik, namun juga membuat rasa takut pada manusia. Dengan ledakan energi yang jelas itu, petir bisa menebang pohon, membuat kebakaran, dan bahkan menyebabkan kematian. Rasa ketakutan ini bahkan dapat sangat diperkuat oleh suara keras pada guntur. Seperti ini suaranya. Mari kita lanjutkan dengan proses terjadinya petir atau halilintar. Proses terbentuknya petir dimulai dari menguapnya air dari permukaan bumi, dari danau, tanah, sungai, laut, kolam, dan dari pohon oleh proses transpirasi naik ke atmosfer bumi dalam bentuk gas. Udara yang naik ini merupakan udara yang kemudian membuat udara dingin bergerak dan bersatu dengan udara yang hangat. Proses ini menyebabkan udara hangat meningkat pesat dan membentuk awan yang besar dan padat pada awan cumulonimbus atau awan badai. Selama badai itu terjadi, curah partikel di wilayah yang lebih tinggi dari awan kemudian akan bertabrakan satu sama lain. Karena mereka bergeser satu sama lain dalam arus kuat udara. Ketika udara naik dan turun di udara, akibatnya udara ini bertabrakan dan bergosok banyak butiran-butiran air dan kristal es yang kemudian menciptakan muatan listrik statis yang mengandung muatan negatif dan muatan positif dalam badai itu. Beberapa kristal itu, butiran air itu akan menjadi bermuatan positif, sementara yang lain menjadi bermuatan negatif. Semakin lama, konveksi listrik yang bermuatan positif dan negatif di awan kemudian terpisah dari satu sama lain di mana kristalnya bermuatan positif di bagian atas, sementara yang bermuatan negatif dan tetesan air turun ke bawah akan bermuatan positif. Elektron atau muatan listrik ini akan mencari dan menuju muatan listrik positif, sehingga terbentuklah loncatan elektron yang berupa lidah api, yaitu terkenal dengan petir. Karena bumi merupakan medan listrik yang amat besar dan tentunya mengandung muatan negatif dan positif, maka elektron dari awan juga bisa meloncat menuju permukaan bumi yang juga bermuatan listrik. Loncatan elektron ini juga terjadi ketika kita mencoba menyolokkan barang elektron ke bagian listrik. Yang kadang muncul percikan api. Setelah petir meloncat ke tanah dari awan, petir akan kembali dari tanah menuju awan, mengikuti saluran yang sama dengan jalur yang dilaluinya. Jalur kembalinya petir ini menimbulkan panas dan meningkatkan suhu udara di sekitarnya menjadi sekitar 27.000 derajat Celcius. Karena petir membutuhkan sedikit waktu untuk pergi dari titik A ke titik B, sementara udara panas tidak memiliki waktu untuk berpindah-pindah atau bergerak, menyebabkan dua ruang pada udara menjadi terbelah. Udara panas kemudian dikompresi, meningkatkan udara dari 10 sampai 100 kali tekanan normal pada atmosfer. Tekanan udara ini akan
meledak di luar dari saluran listrik akan membentuk gelombang 7 partikel yang dikompresi ke segala arah, sehingga menyebabkan lunturnya suara ledakan atau yang disebut dengan guntur. Seperti ini adalah suara guntur. Kurang lebih seperti itulah teman-teman proses terjadinya petir atau halilintar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.